Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Octaviano, NIM saya 21211029. Baik, saya akan mempraktekkan makrul huruf dalam Al-Quran. Yang pertama, saya mendapatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda faman rabihat tajratuhum wa ma kanu muhtadin. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'um bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila antashuzu fansuzu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Waqiah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iza rujjital ardu darajah. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah An-Nas ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza radda syai'a ayyakulu lahu kun fayakun. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Kafirun ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum
Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Balad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu alam yarahu ahad. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Asyad ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. As-sad wal Qur'ani zikra. Dari saya yang bacakan tadi, ada beberapa makruh juruh yang saya dapatkan. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan disambungkan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu diberhentikan kemudian diteruskan dengan ayat ketiga, maka pada saat memulai membaca ayat ketika itu disebutlah ibtida. Selanjutnya pada lafaz Allah terdapat tarqiq karena lafaz Allah didahului oleh huruf jaiyah mim barakat kasrah, cara membacanya tipis. Selanjutnya pada lafaz ar-ra terdapat alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah ra, cara membacanya idgham atau memasukkan. Pada lafaz ma terdapat ma tabi'i karena huruf mim berharakat fathah tegak dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya panjang selama 2 harakat. Pada lafaz him terdapat mad alif li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Selanjutnya pada surah Al-Fatihah ayat 2 yang saya temukan itu pada lafaz ha, al-ha terdapat alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf ha. Cara membacanya dengan jelas. Terus selanjutnya pada lafaz hamd, umde terdapat izhar safawi karena huruf min sukun bertemu dengan huruf dal dengan cara membacanya dengan jelas dan tidak dengung. Selanjutnya pada surah Al-Fatihah ayat 7 saya menemukan pada lafaz an'a terdapat izhar karena huruf nun sukun bertemu dengan ain dengan cara membacanya tidak dengung sama sekali. Selanjutnya pada lafaz alaiha terdapat maklin karena huruf yang disukun didahului huruf lam berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya pada lafaz ad-da terdapat mad lazim kilmi mustaqal karena huruf mad bertemu dengan huruf bertasdid dalam huruf satu kata. Cara membacanya panjang 6 harakat. Selanjutnya pada surah Al-Baqarah ayat 16 saya menemukan pada lafaz ulaika terdapat mad wajib mutasil karena mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan menjadi 4 sampai 5 harakat. Pada lafaz rabihat tajara terdapat idgham mutamasilain karena ada 2 huruf yang sama sifatnya dan makhrajnya bertemu. Cara membacanya itu meliburkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Selanjutnya pada surah Al-Baqarah ayat 33 saya menemukan pada lafaz ya'amu terdapat mad badal karena ada huruf alif berharakat fathah berdiri. Cara membacanya dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Selanjutnya pada lafaz ya terdapat mad zaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan alif pada lain kata. Cara membacanya dipanjangkan sebanyak 4 sampai 5 harakat. Pada lafaz anbi'hum terdapat iqlab karena nun sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan. Pada lafaz humbi terdapat ikhfa safawi karena min sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan antara 2 sampai 3 harakat. Pada lafaz tabadu terdapat huruf qalqalah sugra karena huruf qalqalah yang berada di tengah ayat. Selanjutnya pada lafaz kuntum terdapat ikhfa karena nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya sama samar antara izhar dan ikhfa. Pada surah Al-Baqarah ayat 49 saya menemukan makruh wujubnya pada lafaz kummin terdapat idgham mimi karena min sukun bertemu huruf min. Cara membacanya didengungkan. Selanjutnya pada lafaz fir terdapat ra tarqiq karena sukun oleh huruf berharakat kasrah. Cara membacanya ra dengan tipis.
Pada lafaz amu terdapat idgham bigunah karena tanwin bertemu huruf mim. Cara membacanya ditahan atau didengungkan. Pada lafaz mirra terdapat idgham bilagunah karena nun sukun bertemu huruf ra. Cara membacanya tanpa ditahan atau tanpa dengung. Pada lafaz ra terdapat ra tafkhim karena berakat fathah. Cara membacanya mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkan. Ya. Selanjutnya pada surah Al-Mujadalah ayat 11 saya menemui yamu terdapat mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harakat atau 4 harakat. Selanjutnya pada lafaz yafsillah terdapat lam tarqiya karena ada lafaz Allah didahului kasrah. Cara membacanya tipis. Pada surah Al-Waqiah ayat 4 saya menemukan ja terdapat mad ilwan karena alif didahului tanwin fathah lalu dibacanya waqaf atau berhenti. Cara membacanya 2 harakat. Selanjutnya pada surah An-Nas ayat 3 saya menemukan anna terdapat gunnah musayyadah karena ada huruf nun bertasdid. Selanjutnya pada surah Yasin 82 saya menemukan amruhu terdapat maksilah tawiliyah karena huruf hadamir bertemu huruf hamzah. Cara membacanya panjang 4 sampai 5 harakat. Pada lafaz sayan terdapat mak lain karena ada huruf berakat fathah dan dhammah bertemu dengan huruf bertanda sukun. Kemudian di depannya ada huruf lagi yang dimaterikan wakaf. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Pada lafaz lahu terdapat maksilah qasirah karena hadamir berada di antara 2 huruf berbaris. Cara membacanya panjang 2 harakat. Selanjutnya pada surah Al-Kafirun ayat 4 saya menemukan abadutum terdapat idgham mutajanisain karena huruf dal bersukun bertemu huruf ta. Cara membacanya didengungkan. Selanjutnya pada surah Al-Balad ayat 7 saya menemukan ahadud terdapat qaqalah kubra karena huruf qaqalah sukun diwakafkan. Selanjutnya pada surah As-Sad ayat 1 saya menemukan shad terdapat mad lazim harfi mustaqba karena mad terjadi pada pertemuan surah yang mempunyai 3 ija'un huruf. Cara membacanya panjang 6 harakat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.